Perkenalkan, nama saya Iva Umi Nur Mahfiroh. Di sini saya akan mempresentasikan dari makalah kami, yaitu kelompok 5 dari mata kuliah pendidikan non-formal mengenai perbandingan antara pendidikan formal dan non-formal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan juga proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kemuliaan yang diperlukan untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat, dan juga untuk bangsa dan negara. Nah, pendidikan yang dilakukan itu harus secara sadar. Agar apa? Agar mendapatkan perkembangan potensi mereka itu dengan baik. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, memiliki jenjang atau tingkatan, berada di dalam periode waktu-waktu tertentu, dilangsungkan dari sekolah dasar sampai dengan jenjang universitas atau perguruan tinggi. Nah, yang selanjutnya itu kita bahas mengenai pengertian pendidikan non-formal. Nah, pendidikan non-formal itu merupakan pendidikan yang pada umumnya itu diselenggarakan di luar pendidikan atau di luar pendidikan formal. Nah, secara potensi pendidikan ini dapat membantu atau menggantikan pendidikan formal dalam aspek-aspek tertentu seperti pendidikan dasar atau keterampilan kejuruan khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan non-formal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan juga berjenjang. Nah, lembaga pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dijelaskan tentang jalur pendidikan luar sekolah ini atau pendidikan non-formal ini bersifat fungsional dan juga praktis. Yang bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja peserta didik yang berguna bagi usaha perbaikan taraf hidupnya. Nah, dari pengertian pendidikan non-formal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan non-formal itu adalah pendidikan yang berjenjang, sistematis, yang dilakukan oleh sebagian orang secara sengaja yang terjadi di luar program atau sistem pendidikan persekolahan atau pendidikan formal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian pendidikan formal dan juga non-formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Mutiara Nurhikmah. Saya dari kelas PAI 6A. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan selanjutnya tentang tujuan dan fungsi pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan pendidikan formal. Nah, secara umum itu tujuan pendidikan ialah untuk membentuk insan yang memiliki kedewasaan baik jasmani maupun rohani. Nah, untuk tujuan yang pertama mengenai tujuan pendidikan formal adalah melatih kemampuan akademis. Nah, kemampuan akademis ini merupakan kemampuan seperti analisis, menghafal, logika, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Jadi, seseorang yang memiliki kemampuan akademis yang baik pada umumnya juga lebih mampu memecahkan masalah dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Terus yang kedua, melatih mental fisik dan disiplin serta bertanggung jawab. Nah, jadi pada jalur pendidikan formal ini mengharuskan si peserta didik untuk berdisiplin. Dengan contohnya, dia harus tiba di sekolah pada jam tertentu dan pulang juga sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Maka dari itu, siswa akan terbiasa disiplin baik dalam hal apapun, seperti contohnya itu berangkat dan pulang sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Dengan seperti itu, peserta didik akan lama-kelamaan jadi terbiasa untuk melakukan kebiasaan yang lebih baik. Dan peserta didik juga biasanya kan diajarkan mengenai bagaimana ia bertanggung jawab, seperti bertanggung jawab mengerjakan tugas atau mengerjakan soal. Nah, terus yang ketiga itu mengembangkan diri dan kreativitas.
Biasanya itu kan di sekolah disediakan adanya ekstrakurikuler. Nah, fungsi dari ekstrakurikuler tersebut sebagai sarana untuk mengembangkan diri serta kreativitas si peserta didik. Anak didik kan mempunyai bakat dan minat masing-masing. Nah, ketika ada ekstrakurikuler, anak didik itu bisa menyalurkan bakatnya, bisa menyalurkan minatnya, dan bisa mengembangkan kreativitasnya juga di dalam ekstrakurikuler tersebut sesuai dengan minat dan bakat si peserta didik. Terus yang keempat itu membangun jiwa sosial. Di sekolah itu kan erat kaitannya dengan interaksi sosial ya, karena kita itu berhadapan dengan teman kita, berhadapan dengan guru-guru kita. Jadi kita itu akan terbiasa bagaimana kita berinteraksi dengan baik, dan juga dengan seperti itu kita akan dapat memperluas interaksi hubungan sosial yang baik juga. Terus yang kelima itu membentuk identitas diri. Nah, identitas diri itu merupakan hal yang sangat penting ya, dan juga dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang kedua mengenai tujuan pendidikan non formal. Jadi ditinjau dari faktor tujuan atau pendidikan non formal itu bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luas, baik jenis, level maupun cakupannya. Nah, dalam kapasitas inilah muncul pendidikan non formal yang bersifat multipurpose. Dan pada dasarnya tujuan pendidikan non formal itu yang pertama itu berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar atau basic education. Jadi semacam pendidikan awal atau pendidikan dasar, pendidikan permulaan gitu, mengenai seperti contoh pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi, kesehatan, sikap sosial, berkeluarga dan hidup bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta bagaimana kita mencintai diri sendiri dan nilai hidup. Terus yang kedua itu pendidikan non formal yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan kelanjutan setelah terpenuhinya pendidikan tingkat dasar. Jadi melanjutkan fungsi yang pertama tadi itu ya, mengenai pendidikan basic education. Setelah terpenuhi baru melanjut ke selanjutnya, serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup. Terus yang ketiga itu pendidikan non formal juga bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Nah, pendidikan non formal itu menekankan pada belajar fungsional yang sesuai dengan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita menyesuaikan apa yang ada di lingkungan kita dan apa yang ada sekarang ini. Terus yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi pendidikan formal. Yang pertama, melatih kemampuan akademis. Nah, kemampuan akademis ini kan meliputi tadi kemampuan analisis, kemampuan menghafal, kemampuan logika, dan memecahkan masalah. Jadi seseorang yang mempunyai kemampuan akademis yang baik pada umumnya juga bisa memecahkan masalah juga dengan baik. Terus yang kedua itu melatih mental, fisik, dan disiplin. Nah, dari awal itu anak didik sudah digembleng untuk bagaimana ia itu sudah harus berdisiplin sejak dini. Nah, seperti contohnya itu ketika berangkat sekolah harus tepat waktu, pulang juga sesuai dengan jadwal dan aturan yang sudah berlaku. Nah, di sekolah juga dibiasakan untuk bertanggung jawab baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Seperti contohnya yaitu mengerjakan soal, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Terus melatih tanggung jawab. Di sekolah kan anak didik juga diajarkan tentang bertanggung jawab, seperti mengerjakan soal, menjaga kebersihan, bagaimana dia memegang amanat ketika dia diberi amanat, seperti itu. Terus mengembangkan diri dan kreativitas. Nah, itu kan tadi sudah masuk di dalam ekstrakurikuler ya. Karena di sekolah itu mesti ada ekstrakurikuler sebagai penyambung bakat atau penyambung minat dari si peserta didik. Dengan demikian, anak didik juga bisa mengembangkan kreativitasnya di dalam ekstrakurikuler tersebut. Terus selanjutnya membangun jiwa sosial. Nah, sekolah juga dapat membantu membangun jiwa sosial peserta didik menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam berinteraksi dengan siapapun, dan juga bisa memperluas hubungan sosial dengan yang lainnya. Terus kita akan membahas mengenai fungsi pendidikan non formal. Yang pertama adalah pendidikan non formal itu berfungsi untuk mengisi waktu luang, bisa mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan dan
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Terus yang kedua itu pendidikan non formal berfungsi sebagai pengganti. Nah, artinya itu apabila warga tidak memiliki akses terhadap satuan pendidikan formal atau mungkin putus sekolah atau di DO dari pendidikan formal, maka ia dapat mengikuti pendidikan melalui jalur non formal. Jadi jalur non formal ini merupakan jalur lain ketika seseorang itu tidak bisa atau tidak mampu untuk mengikuti pada pendidikan jalur formal. Nah, pendidikan non formal juga berfungsi sebagai penambah atau penambah pada pendidikan formal ya. Artinya apabila pengetahuan atau keterampilan dan sikap yang diperoleh si anak didik itu pada satuan pendidikan formal mungkin dirasa kurang memadai, maka ia itu dapat menambahnya melalui pendidikan non formal tersebut. Terus selanjutnya pendidikan non formal juga berfungsi sebagai pelengkap. Jadi apabila peserta didik dapat pada di jenjang satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, jadi dia itu merasa belum puas, dia itu merasa belum mampu menguasai secara keseluruhan pengetahuan maupun keterampilan dan sikap melalui jalur pendidikan non formal. Jadi jalur pendidikan non formal itu sebagai pelengkap atau penambah ketika seseorang itu merasa belum cukup atau tidak mampu untuk di satuan pendidikan formal. Nah, di satuan pendidikan non formal itu biasanya seperti contohnya itu kursus maupun kursus komputer, kursus menjahit, kursus bahasa asing, atau kursus kepribadian. Nah, pendidikan non formal juga berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan kecakapan hidup. Nah, maupun pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Jadi pendidikan non formal itu sama saja sebagai pelengkap apa yang belum ada pada pendidikan formal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal ini biasanya tempat pembelajaran dilakukan di gedung-gedung sekolahan. Yang kedua, ada persyaratan khusus untuk kita bisa menjadi peserta didik. Yang ketiga, kurikulumnya jelas. Yang keempat, ada ujian formal. Yang kelima, materi pembelajarannya bersifat akademis. Yang keenam, penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta. Yang ketujuh, tenaga pengajar memiliki kualifikasi tertentu. Dan yang terakhir, diselenggarakan dengan administrasi yang seragam. Nah, untuk tujuan dari pendidikan formal ini sendiri yaitu jangkanya panjang dan umum, orientasi kepemilikan ijazah. Terus kalau waktunya ini relatif lama dan berorientasi ke masa depan menggunakan waktu yang penuh dan terus-menerus. Untuk isi program dari pendidikan formal, ini kurikulum disusun secara terpusat, sistematis, dan berseragam berdasarkan kepentingan. Terus yang selanjutnya ini ada proses pembelajaran dari pendidikan formal. Prosesnya itu dipusatkan di lingkungan sekolah, terlepas dari lingkungan kehidupan peserta didik di masyarakat. Terus struktur program yang ketat berpusat pada pendidik, pengarahan daya dukung secara maksimal. Untuk pengendaliannya ini dilakukan oleh pengelola di tingkat yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, ini ada pendidikan non formal. Biasanya pendidikan non formal ini dilakukan di tempat pembelajaran di luar gedung-gedung sekolahan seperti lembaga-lembaga tertentu. Terus kadang tidak ada persyaratan khusus untuk kita bisa masuk ke dalam lembaga tersebut. Terus yang ketiga bersifat praktis dan khusus. Yang keempat, pendidikan berlangsung secara singkat. Yang kelima, dapat dilakukan oleh pemerintahan atau swasta. Tujuan dari pendidikan non formal ini sendiri yaitu dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga. Yang kedua, kurang menekan pentingnya ijazah. Selanjutnya waktu dari pendidikan non formal ini relatif singkat, menekankan masa sekarang, terus menggunakan waktu tidak terus-menerus. Selanjutnya isi program dari pendidikan non formal ini
Kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Proses pembelajarannya ini dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, berkaitan dengan peserta didik dan masyarakat. Struktur program yang luas, berpusat pada peserta didik, penghematan sumber daya yang tersedia. Untuk masalah pengendalian dari pendidikan nonformal ini dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik itu sendiri. Nah, jadi itu perbandingan dari pendidikan formal dan non-formal. Itu dapat disimpulkan bahwasanya perbedaannya itu dapat dilihat dari sistem kurikulumnya, sarana prasarananya, dan waktu pelaksanaannya. Cukup sekian, terima kasih.